Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak-anakku khususnya yang siswa-siswa SMP, kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran matematika kelas 8 kurikulum merdeka. Ini kita lanjutkan pada bab 3 pada buku paket, yaitu membahas segitiga dan segi empat. Untuk pertemuan yang pertama kali ini pada bab 5, yaitu memahami segitiga dan segi empat. Apa itu segitiga dan segi empat? Bagaimana bentuk segitiga dan segi empat? Berikut ini marilah kita ikuti pembelajarannya. Mari kita cari berbagai bentuk geometri dari objek di sekitar kita. Kita contohkan pada gambar di sini, gambar A, B, C, D. Kita lihat nih, yang pertama bentuk atap ya, bentuk atap halaman rumah, bentuk atap halaman rumah nomor 1. Nah, ini merupakan bentuk segitiga, ini menunjukkan bentuk segitiga. Yang kedua ini di samping pintu, di samping pintu ini ada bentuk ini. Nomor 2 ini merupakan bentuk segi empat ya, nomor 2 merupakan bentuk segi empat. Dan di sini masih banyak lagi bentuk-bentuk segitiga dan segi empat. Nah, kita bisa lihat ini kotakan-kotakan pada sebuah rak ya, ini sebuah rak. Ini bentuk kotakan ini nomor 3 itu juga berbentuk segi empat. Nomor 4 ini di bawah, ini kandang burung. Karena bawah kandang burung ini ada pondasi. Nah, pondasinya ini berbentuk segi empat. Berarti nomor 4 ini juga kita bisa melihat bentuk bangun segi empat. Nomor 5 ini ada sebuah pos ronda. Nah, ini atapnya, atap pos ronda ini berbentuk segi tiga. Nah, ini bentuk-bentuk segitiga dan segi empat di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Anda coba bentuk segitiga dan segi empat dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya apa saja. Silahkan cari sendiri-sendiri. Nah, ini bentuk segitiga secara umum bentuknya seperti ini. Ini bentuk segitiga, bentuk segitiga. Kemudian ini bentuk segi empat ya, ini bentuk segi empat. Ini bentuk segitiga seperti ini, bentuk segi empat seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Dapatkah kita membuat segitiga sama sisi dan janjaran ginjang dengan proses melipat? Nah, ini ada bentuk, ada karton atau kertas ya. Kertas ini berbentuk segitiga. Ini bentuk segitiga. Ini berbentuk segi empat atau jajaran ginjang. Ini juga berbentuk segitiga. Ini berbentuk segi empat atau belah ketupat. Nah, ini segi empat atau trapesium. Nah, bentuk-bentuk ini bisa dilipat menjadi bentuk segitiga sama kaki, maupun bentuk segitiga sama sisi, maupun berbentuk jajaran ginjang. Tapi pada dasarnya ya, gambar pertama ini segitiga, gambar kedua bentuk segi empat, gambar ketiga bentuk segitiga, gambar keempat bentuk segi empat, gambar kelima ini juga bentuk segi empat yang khususnya disebut trapesium. Ya, kita lanjutkan pemahamannya. Mari kita perhatikan bagaimana cara melipat. Kemudian buatlah gambar-gambar berikut menggunakan kertas karton atau origami. Maksudnya origami itu melipat kertas karton atau melipat kertas-kertas yang
agak tebal yang bisa kita lipat membentuk suatu bangun tertentu. Gambar pertama berbentuk persegi panjang, karton berbentuk persegi panjang dilipat pada garis sesuai dengan garis ini, garis putus-putus dilipat di tengah-tengah, akan membentuk seperti kedua ini, gambar kedua. Kemudian pada gambar kedua ini kita lipat lagi pada garis-garis putus ya, dilipat pada garis yang putus-putus ini, akan menjadi lipatan. Nanti setelah dilipat yang kedua ini kita buka, lipatan dibuka lagi seperti sedia kala, itu akan ada bekas lipatan ya, akan bekas lipatan. Ini lipatan yang pertama, ini lipatan yang kedua. Nah, dari lipatan itu kita bisa melihat ada bentuk segitiga. Nah, ini segitiga merupakan segitiga sama kaki. Ini segitiga sama kaki, ini panjangnya sama dengan ini ya. Ini merupakan segitiga sama kaki. Kemudian kita membuat segitiga sama sisi. Ini juga dari bentuk persegi panjang, dilipat pada garisnya putus-putus ini, dilipat di tengah-tengah. Kemudian setelah dilipat yang pertama, kita lipat yang kedua, dilipat dari sudut kanan bawah, dari dilipat dari bawah ini dilipat ke atas sampai pada bentuk lipatan yang pertama atau di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kita lipat ke atas, akan seperti ini bentuknya. Kemudian setelah itu semua lipatan dibuka akan menjadi bentuk yang ketiga. Nah, lipatan dibuka lagi akan ada bekas lipatan. Lipatan ini lipatan pertama ya, lipatan pertama. Kemudian dari lipatan pertama itu ada bekas lipatan kedua. Ini bekas lipatan kedua. Nah, ini tadi dalam lipatan kedua ini kalau kita ambil garis, dia adalah garis ya, akan membentuk garis seperti ini. Dan ini garis ungu ya, ungu di tengah ini membentuk segitiga sama sisi. Ini bentuk segitiga sama sisi, kita tarik. Nah, ini bekas lipatan ya, hasil lipatan ini membentuk segitiga sama sisi. Kemudian kita mau membentuk jajaran ginjang, sama dari bentuk persegi panjang, dilipat di tengah-tengah. Kemudian setelah dilipat di tengah-tengah, lipatan yang pertama, kemudian dilipat lagi yang kedua di tengah-tengah lagi, dilipat kedua, akan menjadi bentuk yang ketiga ini. Dari bentuk ketiga kita lipat dalam garis putus-putus, mengikuti garis putus-putus, yaitu lipatan pada diagonalnya. Setelah dilipat yang ketiga, kemudian kita buka, akan ada bekas lipatan seperti ini. Ini lipatan pertama, yang ini sebelah kiri, sebelah kanan, ini merupakan lipatan kedua. Kemudian garis miring ini merupakan bekas lipatan yang ketiga. Nah, ini kita bisa lihat bentuk jajaran ginjang ya. Ini setelah lipatan ini dibuka, kita bisa melihat bentuk jajaran ginjang. Ini jajaran ginjang, bisa pindah ya, ini bentuk jajaran ginjangnya. Jadi kita bisa memahami ini bentuk segitiga sama kaki, ini bentuk segitiga sama sisi, ini bentuk jajaran ginjang. Berarti kita bisa membuat bentuk segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan jajaran ginjang dengan melipat kertas atau origami. Ya, kita lanjutkan. Mengapa segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan jajaran ginjang dapat dibuat dengan proses melipat seperti di atas? Jelaskan. Sebuah origami atau karton atau kertas jika dilipat lurus. Jika lipatannya dibuka, maka bekas lipatannya membentuk garis lurus. Jika karton dilipat berulang-ulang, maka bekas lipatannya itu jika dibuka bisa membentuk banyak jenis bidang datar, terutama segitiga dan segi empat. Dan jika dilipat dengan aturan-aturan tertentu, maka bekas lipatannya bisa berbentuk segitiga atau segi empat sesuai yang kita inginkan.
Nah, ini kejelasannya bagaimana tentang segitiga dan segi empat. Nah, ini secara umum bentuk segitiga, ini bentuk segitiga, kemudian ini bentuk segi empat. Segitiga banyak macamnya, ya, ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sembarang. Kemudian segi empat juga banyak macamnya, ada persegi panjang, ada bujur sangkar atau persegi, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada trapesium, ada segi empat sembarang. Nah, demikian pemahaman tentang segitiga dan segi empat. Semoga Anda bisa mencari bentuk-bentuk segitiga dan segi empat atau menggambar segitiga dan segi empat pada buku latihan atau buku catatan Anda masing-masing. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.